Salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Kembali lagi kita di pelajaran sosiologi dengan Ibu FT. Nah, baik, untuk agar proses belajar dan mengajar kita berjalan dengan lancar, persiapkan buku paketmu agar apa yang Ibu terangkan kamu juga bisa membaca di buku. Oke, baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, ada dua faktor secara garis besarnya ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Yaitu faktor yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, jadi dari poin-poin faktor internal itu ada lagi poin-poinnya. Nah, eksternal juga ada juga poin-poinnya. Nah, jadi itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai faktor penghambat perubahan sosial. Nah, ternyata ada faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Salah satunya apa? Tidak terbuka. Nah, atau prasangka kepada orang lain sehingga kita enggan untuk melakukan perubahan. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Itu di halaman 27. Nah, jadi bukumu harus standby karena apa? Tanpa buku mungkin ya kurang lengkap. Nah, untuk itu persiapkan bukumu agar proses belajar kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik, kali ini kita akan masuk mengenai perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Baik, nah sudah kita ketahui ya, dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial menggambarkan proses perkembangan suatu masyarakat. Nah, perubahan sosial pada masyarakat ini dapat berupa perubahan yang mengarah pada kemajuan atau kemunduran. Nah, berbicara mengenai perubahan ke arah kemajuan berarti terjadi perubahan progres. Nah, sedangkan perubahan ke arah kemunduran yaitu regres. Nah, ya jadi inilah perubahan ya, dampak atau ya yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini dapat kita lihat ya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berakibat perubahan di berbagai sektor kehidupan. Nah, ini berarti perubahan sosial selalu menjalar ke berbagai bidang yang lainnya. Nah, kamu lihat contohnya ya. Kita lihat di sini, di slide ini. Perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Benar sekali kamu lihat ya. Setelah ada teknologi handphone, kamu lihat sekarang apa-apa ya sudah tinggalkan share di grup. Nah, ada suatu hal yang penting juga tinggal di share di grup. Nah, sehingga bertatap muka secara langsung itu sudah minim atau bahkan tidak ada lagi. Nah, perkembangan teknologi telah menggeser fungsi tatap muka dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi. Mereka tidak harus bertatap muka, melainkan dapat berkomunikasi dengan individu yang berada di tempat yang jauh menggunakan perantara. Jadi untuk sekarang ini ya, dimanapun dia, asal sudah ada jaringan dan sudah ada alat atau medianya, kita sudah bisa berkomunikasi. Nah, itu tentu saja menyebabkan ya perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke bagian C. Nah, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, apa itu kesenjangan sosial? Ingat pelajaran kelas 11. Nah, adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Itu adalah kesenjangan sosial. Baik, kita lihat ya. Ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat akan mengakibatkan tumbuhnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan berubah menjadi disintegrasi sosial. Apa itu disintegrasi sosial? Ingat, disintegrasi berarti terjadi perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ini kamu lihat di buku kamu ya. Apa saja itu contoh disintegrasi atau pergolakan? Nah, yang pertama adalah pergolakan
daerah. Apa itu yang sebentar lagi akan kita peringati, yaitu pemberontakan PKI. Nah, selain pergolakan daerah, apalagi? Aksi protes dan demonstrasi. Apalagi? Kriminalitas. Nah, apalagi yang paling sering sekarang muncul? Kenakalan remaja. Nah, mungkin ini sering sekali ya kamu lihat ya dalam kehidupan sekarang ini. Lagi-lagi remaja yang menjadi korban terhadap ya perubahan sosial. Nah, ternyata selain mempunyai dampak negatif, perubahan sosial juga memiliki dampak positif. Nah, apa yang pertama katanya? Semakin mudah dan cepatnya manusia menyelesaikan segala aktivitas. Setuju nggak kamu? Sangat setuju. Nah, kamu lihat ya akibat teknologi sekarang ya, pekerjaan yang begitu banyak juga dapat diselesaikan satu orang. Nah, kamu lihat ya sekarang tidak usah jauh-jauh ya, kita lihat mesin cuci. Nah, tanpa mesin cuci mungkin ibu-ibu rumah tangga itu akan repot. Nah, tapi sekarang tinggal memasukkan ke mesin, masukkan deterjen, ya kamu tekan tombolnya, maka akan keluar kain setengah kering. Nah, dan itu sangat membantu tentunya. Nah, apalagi contohnya masih banyak lagi ya. Nah, yang kedua, apa itu? Semakin baiknya kualitas individu atau masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi yang baru. Apa contohnya itu ya? Kamu lihat dalam bidang hal kesehatan. Nah, kamu lihat ya sekarang masyarakat semakin lama semakin sehat. Mengapa? Karena dalam ilmu kesehatan sudah banyak ditemukan vitamin-vitamin yang dapat menunjang bagaimana tubuh individu itu dapat sehat. Nah, dari mana muncul vitamin? Tentu dari teknologi. Munculnya perubahan sosial. Nah, yang ketiga apa? Semakin meningkatnya integrasi sosial. Apa integrasi sosial? Lawan kata disintegrasi. Kalau bicara mengenai integrasi, yaitu adalah suatu kebersamaan sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, kamu lihat ya, ada bencana alam, semua orang akhirnya tahu karena adanya teknologi sehingga menimbulkan rasa senasib. Muncullah integrasi sosial. Yang berikutnya apa? Semakin cepatnya mobilitas sosial. Apa mobilitas? Yaitu perpindahan kelas. Nah, kamu lihat ya, akibat banyaknya sekarang ini hal-hal yang muncul di media sosial sehingga memunculkan niat orang untuk berubah. Berubah kemana? Berubah ke arah yang lebih baik. Nah, sehingga orang sekarang berlomba untuk sekolah. Karena apa? Sekolah adalah alat yang lebih jelas untuk faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Apa mobilitas sosial? Yaitu pergerakan masyarakat dari satu kelas ke kelas yang lain. Itu adalah mobilitas sosial. Nah, yang terakhir apa? Semakin berkembangnya pola pikir manusia melalui pertukaran budaya serta pertukaran informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, kamu lihat ya, pola pikir manusia saat ini, ya manusia sekarang sudah mulai berpikir praktis. Nah, kenapa? Akibat ya segala sesuatu itu sekarang sudah bisa dikerjakan secara praktis. Nah, jadi ini adalah dampak positif dari perubahan sosial. Nah, jadi Ibu harap ya anakku ya, dari yang Ibu terangkan ini kamu sudah mengerti bahwa perubahan sosial ini sangat banyak dampaknya, baik secara negatif maupun secara positif. Jadi itu kamu juga harus rajin membaca buku agar pelajaran mengenai perubahan sosial ini bisa kamu lebih pahami. Terima kasih.